Guys, halo semua, welcome back lagi di channel gue, pastinya di channel The Felix TM. Oke, untuk di video kita kali ini gue bakal membahas suatu hal yang cukup menarik banget buat kalian. Jadi kita bakal langsung saja, tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya biar gue sering-sering upload dan hati gue pastinya semakin tenang. Oke. Jadi untuk di video kita kali ini gue bakal kembali lagi untuk membahas game Rise of Eros lagi. Dan hari ini gue bakal membahas tentang update tier list untuk dua persona kita yang terbaru, yaitu Lumina dan juga Isabella. Jadi mereka merupakan persona baru yang kalian masih bisa summon untuk sekarang. Dan kali ini kita akan update untuk tier list dari mereka berdua. Maka dari itu langsung saja kita bakal bahas. Untuk yang pertama, kedua persona kita ini merupakan persona yang cukup spesial karena memiliki tema yang sama seperti persona anniversary kedua, yaitu The Goddess atau versi prime mereka terdahulu sebelum reinkarnasi di masa sekarang. Dari segi power, untuk dua persona kita ini sangat mumpuni untuk gameplay PvE dan juga PvP yang membuat mereka sangat worth it untuk diinvestasikan. Namun gua tidak memaksa kalian untuk summon karena situasi sangat genting, diakibatkan untuk beberapa bulan berikutnya nanti kita akan menyambut ulang tahun game Rise of Eros yang keempat. Jadi dari sinilah kita wajib bijak mengatur segala pengeluaran resource agar kalian tidak terlalu merugi nanti saat ulang tahun keempat dimulai. Baiklah, kalau begitu tanpa perlu banyak basa-basi lagi, kita langsung saja bahas untuk tier list kedua persona kita, yang mana untuk tier mereka kalian bisa lihat seperti ini. Jadi untuk Isabella, tier di PvE adalah tier 0,5. Lalu di PvP ada di tier 1. Sementara untuk Lumina, dia di PvE ada di tier 0,5 dan PvP di tier 0. Inilah tier mereka berdua, dan secara teknis memang mereka sangat bagus, apalagi untuk Lumina yang sekarang benar-benar memaksimalkan meta Broken, Sweetie Fox dan juga Secret Angel di bulan ini. Dari segi power, memang Lumina ini sangat bagus untuk Colosseum karena mampu memberikan kemampuan yang lengkap dari segi damage, pertahanan, dan juga survival yang sangat baik sebagai persona tipe all-round di Colosseum Arena. Skill dia cukup unik karena mampu mencakup banyak aspek keperluan yang benar-benar dibutuhkan untuk gameplay Colosseum. Dia memiliki damage yang optimal dengan power damage yang hampir setara dengan true damage saat dikombo bersama tim meta sekarang. Lalu dia juga memiliki kemampuan survival dan support damage yang baik, mulai dari damage reduction sebesar 30% dan booster damage output sebesar 50% untuk semua allies. Untuk buff dia yang bernama Lumina Favor, dan mampu memberikan HP recovery untuk semua allies dengan syarat HP teman kalian harus turun terlebih dahulu di bawah 50%. Kemudian dia juga memiliki damage booster yang sangat besar yang mampu meningkatkan damage sebesar 50% untuk setiap satu allies yang hidup dengan HP di atas 50%. Lalu dikali 4, maka dia bisa mendapatkan power booster damage yang total mampu menyentuh angka 200% booster damage. Jadi inilah kemampuan yang benar-benar sangat komplit untuk persona meta zaman sekarang. Sementara untuk PvE, persona ini juga termasuk powerful dengan kemampuannya yang sangat komplit. Namun minusnya dia merupakan persona yang lebih dominan untuk boss tipe area. Jadi jika kalian menghadapi musuh yang hanya terdiri dari satu unit saja di battle,
maka kemampuan dia akan berkurang dan tidak bisa mengeluarkan potensial maksimalnya karena memang damage dia dari skill spesial dan ultimate skill itu lebih condong ke tipe area. Berbeda dengan top meta damage dealer kita yaitu Death Blossom yang memiliki serangan bervariasi dari area tipe dan single damage yang baik. Maka dari itu, secara overall Lumina ini sangat mendominasi jika boss lebih banyak membawa minions di dalam battle. Kemudian kita masuk ke pembahasan untuk Isabella. Jadi persona satu ini menurut gue dari segi kemampuan simple karena mampu menghilangkan debuff allies, kemudian dia juga punya HP recovery dan booster piercing rate sebesar 20%. Benar-benar sangat lumayan sebagai persona kelas healer, namun dia ini menurut gue direkomendasikan untuk bermain di PvE dibandingkan PvP. Karena untuk Colosseum, dia mungkin bisa meredam meta lama dengan membawa Ice Brevet Selection. Namun karena persona ini untuk skill dia tipe remove debuff-nya adalah random debuff yang akan dihilangkan, jadi kita perlu keberuntungan agar sisi efek yang diberikan oleh musuh tersebut hilang. Karena musuh juga tidak hanya memberikan satu tipe debuff, melainkan lebih dari itu. Dan juga Isabella akan sangat kewalahan jika melawan musuh tipe debuff masif seperti Lin Overflowing Grace dengan meta DOT yang masih menyebalkan hingga sekarang. Itulah kenapa dia ini dikategorikan sebagai persona kelas mid untuk di PvP. Walau dari segi kemampuan dia masih bisa bersaing, apalagi dia memiliki booster piercing rate. Jadi itu tidaklah buruk-buruk amat untuk di Colosseum Arena. Kalau untuk PvE dia ini masih bisa diandalkan karena musuh di boss atau challenge normal masih bisa kita tanggulangi dengan Isabella yang power heal dan juga remove debuff-nya masih sangat cukup optimal. Walau memang dari segi heal itu lebih dominan ada di skill spesial, tapi secara overall kemampuan dia ini masih sangat mampu memberikan power yang maksimal untuk di PvE, terutama boss battle dan juga challenge-challenge yang biasa pada umumnya. Jadi bisa dibilang untuk persona ini masih sangat potensial banget gameplaynya, walaupun dia ini berada di kelas mid-range. Dari segi power dan kemampuan dia ini masih sangat bagus untuk beberapa event dan juga boss battle biasa pada umumnya. Jadi memang masih ada potensial untuk gameplay dari Isabella ini. Jadi untuk pembahasan kita kali ini gue cukupkan saja. Dan untuk full tier listnya kalian bisa lihat seperti ini. Jadi untuk tier list sudah gue update dan kalian bisa cek saja lewat Google Sheet yang sudah gue pin di kolom komentar. Dan jika merasa update-nya tidak muncul, maka kalian perlu mematikan ketersediaan secara offline dan biarkan Google Sheet ini masuk secara online dan nanti dia akan loading cukup lama untuk mengelola data-data yang ada di Google Sheet yang tersedia kali ini. Jadi mungkin untuk pembahasan kita gue akhiri saja. Kalau kalian misalnya masih ada pertanyaan lagi dan segala macam untuk tier list kita kali ini, dan kalau misalnya kalian memang ada pembahasan lain atau mungkin sedikit saran dan kritik, silahkan aja langsung di kolom komentar, kita baku hantam di sana. Karena ini gue ambil dari POV sebagai seorang F2P juga pastinya. Jadi segitu aja untuk infonya. Ya mungkin gue akhiri saja. Oke, see you in the next video guys. Goodbye. Dadah cuy.